Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari kelas 19 6A13 ingin merepresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengembangan Jiwa Kepemimpinan Pemuda melalui Karang Taruna. Anggota kelompok 9 ada saya sendiri sebagai Ketua Pelaksana Rahmanika Saputra, ada bagian orang perlu izin sebenarnya. Ini masih di Jalan Cilebut dan kami melaksanakan meeting tempatnya berlokasi di Ruko Butik Amir Wijaya nomor 12 Bogor. Ibu, eh, ringkasan kegiatan seputar motivasi. Jadi, sakit kesehatan, komunikasi efektif, Seri ini meliputi kepemimpinan sosial religius dan komunal, karakter pemimpin pemuda berintegritas, komunikasi publik, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan bersama, serta motivasi menggerakkan potensi kepemudaan. Diharapkan peserta Karang Taruna ini mampu memahami pentingnya kepemimpinan bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan diri, berorganisasi, serta memiliki motivasi sosial yang lebih kuat untuk berkontribusi aktif memajukan lingkungan tempat tinggal mereka. Ya, next. Ya, di sini ada pendahuluan, analisis situasi dan peran Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah pengembangan generasi muda di tingkat desa atau kelurahan. Melalui program kerja sosial, olahraga, seni, dan pemberdayaan ekonomi kreatif, anggota dituntut mampu bekerja sama, berkomunikasi kolektif, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial. Keberadaan Karang Taruna tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan seremonial, tetapi menjadi inkubator utama bagi pemuda mengasah jiwa kepemimpinan sebelum terjun ke masyarakat yang lebih luas. Kepemimpinan masyarakat memerlukan pendekatan berbeda karena didasarkan pada kesukarela dan pengabdian. Pemimpin muda tidak hanya dituntut kemampuan manajerial, tetapi juga merangkul elemen pemuda dengan latar belakang pendidikan dan kesibukan yang heterogen. Ya, next. Di sini ada 4 tantangan untuk kepemimpinan di Karang Taruna. Yang pertama ada visi orientasi peran kepemimpinan. Yang kedua ada penurunan motivasi partisipasi. Yang ketiga ada keterbatasan komunikasi publik. Dan yang keempat ada koordinasi internal yang kurang solid. Next. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini ada tujuan kegiatan seminar. Yang pertama ada pemahaman kepemimpinan, memberikan pemahaman mendalam konsep kepemimpinan kepemudaan yang adaptif dan solutif. Selanjutnya ada motivasi intrinsik, membangkitkan motivasi intrinsik pemuda untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi, melatih keterampilan komunikasi publik dan teknik negosiasi dasar bagi pengurus organisasi. Di sini juga ada sinergi kerja tim, membangun sinergi dan soliditas kerja tim demi kelancaran program kerja Karang Taruna jangka panjang. Di sini ada tahapan dan materi seminar. Yang pertama kita ada persiapan, terus identifikasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya akan
Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Dika. Saya akan melanjutkan. Di sini kita juga ada punya target luaran kegiatan, yaitu seluruh target luaran yang telah ditetapkan dalam komitmen kegiatan ini berhasil direalisasikan secara optimal, mulai dari kesiapan materi relevan, dokumentasi, audiovisual, hingga terbentuknya komitmen reorganisasi yang solid. Nah, di sini juga ada jenis luaran. Di sini juga ada jenis luaran, indikator capaian, dan status. Ada beberapa. Yang pertama, jenis luarannya seminar kepemimpinan pemuda, indikatornya pembinaan tatap muka bagi pemuda Karang Taruna Cilebut di lokasi mitra. Statusnya tercapai. Dan ada juga materi seminar, indikatornya indikator capaiannya tersusunnya materi seminar dalam bentuk presentasi, statusnya tercapai. Terus ada juga jenis luarnya dokumentasi kegiatan, indikator capaian, dokumentasi rapi berupa foto kegiatan dan video acara, statusnya tercapai. Terus dan ada juga berbagai jenis-jenis luaran yang lainnya seperti publikasi kegiatan, laporan kegiatan, peningkatan wawasan peserta, dan kerjasama dengan mitra. Dan begitu juga dengan indikator capaiannya yang lain. Terus di sini kita juga ada dampak positif bagi 3 pilar, yaitu Karang Taruna Cilebut membuka perspektif baru bahwa organisasi sosial merupakan wadah investasi soft skill berharga. Kehadiran di ruang kreatif industri lokal memicu kesadaran menyelaraskan gerakan sosial dengan kemandirian ekonomi. Lebih siap merancang program kerja inovatif dan mandiri. Nah, di sini juga ada mahasiswa UPSI, yaitu kesempatan nyata menguji dan menerapkan teori kepemimpinan dari ruang kuliah ke dinamika sosial sesungguhnya. Dan proses mengelola acara mengasah keterampilan manajerial, public speaking, dan teknik bernegosiasi. Dan ada juga Butik Amira Panduraya, yaitu memperkuat peran sosial dan eksistensi usaha di masyarakat melalui penyediaan ruang pembinaan generasi muda. Butik Amira merealisasikan kontribusi nyata peningkatan kapasitas SDM lokal, meningkatkan citra positif brand image. Segitu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima Baik, terima kasih moderator. Di sini ada rincian anggaran kegiatan, yaitu total keseluruhannya sebesar 440.000 dengan detail kita belanja makanan atau konsumsi dengan total 10 pieces dengan harga 40.000 per pieces dan menghasilkan total sebesar 400.000. Dan ada biaya perjalanan, transport 3 orang, ongkosnya 13.300 dengan total 40.000. Total keseluruhan anggaran disusun secara rinci dengan 2 kategori utama, belanja barang non operasional untuk konsumsi peserta dan biaya perjalanan transportasi tim penyelenggara. Next. Dan kesimpulan dan saran, kami menyimpulkan seminar dengan tema penguatan karakter kepemimpinan yang aktif dan bertanggung jawab melalui Karang Taruna berhasil dilaksanakan dengan baik di Butik Amira Panduraya. Kegiatan ini menjadi jembatan efektif mengimplementasikan teori mata kuliah kepemimpinan UBSI ke dinamika sosial nyata dan para pemuda Karang Taruna Cilebut memperoleh penyelenggaran motivasi serta pemahaman baru kepemimpinan sosial yang adaptif terhadap tantangan urbanisasi. Konsolidasi digital, reorganisasi internal, dan pemanfaatan platform digital untuk mempermudah koordinasi antar RT maupun RW. Materi lebih praktis. Pembinaan berikutnya fokus pada simulasi kerja, pembuatan program kerja nyata atau outbound, mempererat solidaritas, dan inovasi kemandirian ekonomi. Anggota merancang program kepemudaan mandiri secara finansial, terinspirasi tata kelola bisnis Butik Amira. Dan ada kemitraan berkelanjutan, kerjasama UBSI, Karang Taruna Cilebut,
dan butik Amira terus dijaga melalui program pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, kesiapan perencanaan mahasiswa. Mahasiswa masa depan mempermatang manajemen waktu, survei lokasi, dan analisis kebutuhan mitra agar dampak lebih optimal. Demikian saja, saya kembalikan lagi ke moderator.